Mengapa banyak orang Jawa tinggal di Suriname? Ini dia sejarahnya. Selamat datang kembali Sobat Dewe. Negara Suriname terkenal di Indonesia karena banyak orang Jawa yang tinggal di sana. Sebagian besar keturunan Jawa di Suriname masih mempraktikkan adat istiadat Jawa. Mereka fasih berbahasa Jawa dan menggunakan nama Jawa. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Ini sejarahnya. Suriname terletak di pantai utara Amerika Selatan. Dulunya dikenal sebagai Guyana Belanda, koloni perkebunan Belanda yang memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 25 November 1975. Dari tahun 1980 hingga 1987, negara ini diperintah oleh serangkaian rezim militer. Sebuah konstitusi sipil baru disetujui pada tahun 1987. Kudeta militer kembali terjadi pada tahun 1990, namun negara ini kembali ke pemerintahan sipil pada tahun berikutnya. Ibu kota Suriname adalah Paramaribo. Suriname adalah salah satu negara terkecil di Amerika Selatan, namun populasinya merupakan salah satu yang paling beragam secara etnis di wilayah ini. Menilik sejarahnya, banyak orang Jawa tinggal di Suriname saat ini adalah keturunan dari imigran Jawa pada masa penjajahan Belanda. Mereka bermigrasi ke Suriname sebagai pekerja atau buruh di perkebunan Belanda. Darmoko dari Universitas Indonesia dalam studinya berjudul Budaya Jawa dalam Diaspora. Tinjauan pada masyarakat Jawa di Suriname menjelaskan perpindahan sebagian etnis Jawa ke Suriname merupakan dampak berakhirnya sistem perbudakan pada tahun 1863. Dalam studinya itu, Darmoko merujuk keterangan dasar Suriname 2003 yang ditulis oleh KBRI Paramaribo. Berakhirnya era perbudakan membuat banyak tenaga kerja meninggalkan pekerjaannya di perkebunan-perkebunan dan beralih ke lapangan kerja lain sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Situasi ini menyebabkan perkebunan yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Belanda mengalami kemerosotan tajam. Demi membuat bisnis mereka tetap berjalan, pemerintah Belanda mendatangkan orang Indonesia Hindia Belanda untuk memperoleh buruh murah yang akan dipekerjakan di perkebunan-perkebunan. Hampir seluruh buruh kontrak didatangkan dari Jawa Tengah, karena saat itu wilayah tersebut sudah cukup padat penduduknya, dan rawan bencana alam berupa gunung meletus yang mengakibatkan rendahnya tingkat perekonomian masyarakat. Kelompok imigran Indonesia pertama direkrut oleh perusahaan De Nederlandse Handel Maatschappij, terdiri dari 94 orang. Kelompok pertama ini tiba di Suriname pada tanggal 9 Agustus 1890 untuk dipekerjakan di perkebunan tebu dan perusahaan gula Marienburg. Perusahaan yang sama lalu mendatangkan kelompok imigran kedua yang terdiri dari 582 orang Jawa pada tahun 1894. Sejak 1897 imigran dari Indonesia dikelola langsung oleh pemerintah Hindia Belanda. Imigran dari Indonesia sejak itu tercatat 32 ribuan orang dengan 34 kali kloter kedatangan. Berdasarkan perjanjian yang ada, para buruh Jawa tersebut memiliki hak untuk kembali ke Indonesia melalui repatriasi bila telah habis masa kontraknya. Setelah habis kontrak, pada tahun 1939 tercatat 8 ribuan orang telah kembali ke tanah air. Pada tahun 1947 berjumlah 1.700-an orang. Dan terakhir pada tahun 1954 berjumlah 1.000 orang. Dengan kata lain, sebagian besar buruh kontrak yang telah habis masa kontraknya tersebut memilih tinggal di Suriname sebagai pekerja bebas. Kejayaan perkebunan tebu mulai merosot di kemudian hari, sehingga banyak pekerja Jawa yang beralih profesi sebagai buruh industri, seperti pertambangan bauksit di Moengo, Paranam, dan Biliton. Pada tahun 1975 banyak orang Jawa ikut migrasi massal menuju Belanda. Pada saat itu sebanyak 150.000 orang meninggalkan Suriname. Sensus tahun 2004 mendapati bahwa ada 71.879 orang Jawa di Suriname. Selain itu, pada tahun 2004, tercatat lebih dari 60.000 orang keturunan campuran, dengan jumlah yang tidak diketahui berapa persen keturunan Jawa. Rosemary Jenhofte dan Harriette Mingoen dalam wacana Journal of the Humanities of Indonesia, volume 23,
Nomor 3, tahun 2022, menyebut bahwa orang Jawa di Suriname membentuk ekspresi budaya dan tradisi mereka sendiri di Suriname, dengan sedikit yang dapat mereka ingat dari tempat asal mereka. Orang Jawa di Suriname mempertahankan ekspresi budaya mereka selama lebih dari 1 abad. Potret terakhir menampilkan kesinambungan perubahan dalam warisan budaya Suriname Jawa di Suriname dan Belanda pada abad ke-21. Pengaruh dari masyarakat multietnis Suriname dan dari negara lain, serta perkembangan sejarah dan sosial ekonomi, termasuk migrasi baru, telah menghasilkan warisan yang dinamis. Beberapa bagian budaya terancam punah, sementara pada saat yang sama ada kemunculan elemen-elemen baru yang dapat dilabeli sebagai ciri khas Suriname Jawa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe apabila video ini memberikan manfaat untuk Anda. Dan terakhir, bagaimana pendapat Sobat Dewe tentang orang-orang Jawa yang tinggal di Suriname? Apakah diperlukan kerjasama yang khusus antar pemerintah Indonesia dengan Suriname? Silakan tulis di kolom komentar.